Halo, selamat pagi Good Hai, Kids. Apa hai. kabarnya hari ini? Saya yakin Good Kids di rumah pasti dalam keadaan baik karena Yes. Tuhan selalu ada menyertai kita. Nah Good Kids, Yes. sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mau bertanya nih dulu sama Yulina. Apa tuh Lose? eh, saya mau bertanya nih dalam Boleh. kehidupan sehari-hari, pernah nggak mengeluh? Pernah dong, pernah mengeluh walaupun gak setiap hari, gak sering. Tetapi saya pernah mengeluh. Nah, daripada kita mengeluh, mendingan kita dengan kekuatan kita sepenuhnya kita mau memberitakan kasih Tuhan dalam kehidupan Betul kita. Lose, Iya. kita pakai tenaga kita Iya. untuk memberitakan kasih Iya, kasih Kristus. Tuhan, ya kasih Kristus. Nah, Good Kids, dengan begitu mari kita mau memuji Tuhan dengan mengatakan, stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Yes, Tuhan telah melakukan terlalu banyak hal di dalam hidup kita. Yuk saya ajak Good Kids untuk bangkit berdiri, kita mau bersukacita, kita mau bersungguh-sungguh memuji Tuhan, katakan stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sekali lagi katakan, stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes. Nah Good Kids, mari sebelum kita lebih lanjut datang kepada Tuhan, kita mau menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kasih, karena limpah anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh datang, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun secara online, tapi kami sangat bersyukur karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami buka di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Yulina, Ya. kalau dalam kehidupan sehari-hari, menurut siapa yang menuntun kita dalam perjalanan hidup kita? Yang jelas bukan saya dong yang mau nuntun siapa hidup dong? saya. Ayo siapa? Siapa ya? Ayo Good Kids, siapa? Ayo. Tuhan Yesus Iya, yang betul menuntun sekali, Tuhan jalan Yesus. hidup kita. Iya, Tuhan Yesus yang selalu menuntun perjalanan hidup kita. Nah Good Kids, mari kita mau menyatakan ketika kita jalan bersama dengan Yesus, Dia selalu menuntun kita. Kita nyanyikan pujian, jalan serta Yesus. Ayo dengan penuh sukacita kita katakan pujian ini ya Good Kids. Katakan jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya Yes. setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal. Jalan serta Yesus. Jalan
jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Nah, Good Kids dipersilakan untuk duduk kembali. Good Kids, tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri kita untuk lebih bersungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam kehidupan kita, seringkali kita berpikir bahwa apa yang menjadi rencana kita tidak berjalan dengan baik. Tapi Good Kids, dosa mengatakan bahwa ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, hal yang menjadi rencana kita akan diberkati dan akan Tuhan kerjakan tepat pada waktunya. Nah, Good Kids, sebelum kita lebih dalam mendengar firman Tuhan, kita mau nyanyi pujian. Ku yakin saat kau berfirman. Mari Good Kids, kita mau bersungguh-sungguh mengatakan bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika firman Tuhan diajarkan kepada kita, kita akan menjadi kuat. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya diserahkan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita katakan, ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya diserahkan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya diserahkan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Halo, selamat pagi Good Kids. Bersyukur ya, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa kepada Tuhan, dan sekarang saatnya kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan diri kita, tidak boleh lesu, tidak boleh sambil tiduran, tidak boleh sambil makan, tapi kita fokus ya. Kita mohon kepada Tuhan, kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk siapkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah yang baik, kami bersyukur untuk pagi ini karena Tuhan sudah memberkati kami sehingga kami boleh datang dalam sekolah minggu, kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, saat ini kami mau belajar firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami boleh belajar firman Tuhan, kami sungguh-sungguh mendengarkan, dan terlebih Tuhan, buat hati kami mengerti akan apa yang Tuhan kehendaki lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pembelajaran firman Tuhan pada pagi ini dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Good Kids yang baik, kita saat ini mau belajar tentang seseorang yang dipanggil Tuhan. Kenapa? Karena orang ini adalah orang yang sedang mengalami kesulitan. Kenapa? Kenapa kesulitan? Kenapa mengalami tekanan? Karena bangsanya sedang dijajah oleh bangsa lain. Bangsa apa? Bangsa Israel waktu itu. Karena apa? Karena Tuhan mengizinkan bangsa Israel dijajah oleh bangsa lain karena bangsa Israel melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan, melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan mengizinkan bangsa Israel itu mengalami penderitaan, yaitu dijajah oleh bangsa Median. Nah, setelah bangsa Israel ini mengalami kesulitan, penderitaan, mereka berseru pada Tuhan. Dan seruan bangsa Israel ini didengar oleh Tuhan. Sehingga Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menemui seorang yang dikatakan oleh malaikat itu seorang yang gagah berani. Siapa kira-kira adik tahu enggak siapa? Ayo siapa tebak? Dia adalah hurufnya dari G, belakangnya N, paling belakang N. Siapa ayo tebak? Iya benar sekali, dia adalah Gideon. Ya. Gideon ini saat itu sedang di dalam pengirikan gandum. Di situ dia sembunyi. Kenapa sembunyi? Karena supaya tidak kelihatan sama penjajah itu, sama orang-orang yang menjajah bangsa Israel itu. Karena saat penjajahan itu semua gandum dirampas. Semua anggur dirampas, bahkan ternak semuanya diambil oleh bangsa Median itu. Dan di situ, di suatu tempat itu, si Gideon ini sedang mengirik gandum, dia bersembunyi. Datanglah datanglah malaikat Tuhan menghampiri Gideon. Dia berkata, "Hai pemuda yang gagah berani, hai pahlawan yang gagah berani, Tuhan akan menyertai engkau." Tetapi Gideon berkata, Tuhan, apakah aku benar akan disertai Tuhan? Lihatlah, bangsaku dijajah. Kalau Tuhan memang menyertai kami, menyertai bangsa kami, kenapa Tuhan mengizinkan kami dijajah? Kenapa Tuhan mengizinkan kami menderita seperti ini? Tetapi Tuhan berkata kepada Gideon, "Hai Gideon, pergilah. Aku yang akan mengutus engkau, aku yang Tuhan yang mengutus engkau. Engkau akan menang karena kekuatanku." Tetapi Gideon lagi-lagi berkata, Tuhan, saya ini adalah dari bangsa yang kecil, dari kaum yang kecil, dari bani kaum yang kecil. Dan saya paling muda dari antara keluargaku. Mana mungkin, enggaklah Tuhan. Tuhan terus meyakinkan Gideon.
Gideon, Tuhan yang akan menyertai engkau. Pergilah, kamu akan menang. Pergilah, usirlah musuhmu itu, usir penjajah-penjajah yang menjajah bangsamu. Tetapi lagi-lagi Gideon tidak percaya. Banyak hal dilakukan Gideon untuk meyakinkan dari Tuhan, saya tidak mampu. Saya begitu kecil Tuhan, saya tidak mampu. Kalau benar Tuhan akan memberkati saya, akan menyertai sebentar, saya akan pergi. Saya akan membuat sesuatu di belakang, dan kalau benar Tuhan akan memimpin saya, Tuhan pasti masih ada di sini. Dan si Gideon pergi keluar ke dalam, dia mengambil 1 ekor kambing, dia membuat persembahan dan kembali lagi ke depan. Dan ternyata malaikat Tuhan masih ada di situ. Dan malaikat Tuhan itu benar-benar mengambil persembahan Gideon itu. Dan Gideon tersentak, dia sadar, dia kaget. Tuhan, saya sudah melihat Tuhan, saya akan mati. Karena saya sudah melihat Tuhan. Dia sudah mulai agak percaya, anak-anak Good Kid yang baik. Gideon sudah mulai hatinya yang tadinya tidak percaya, udah sedikit-sedikit percaya. Dan Tuhan berkata, malaikat Tuhan itu berkata kepada Gideon, engkau tidak akan mati, aku akan menyertai engkau. Dan di situ Gideon mulai percaya. Tapi Gideon tidak percaya begitu aja. Dia masih ingin bukti yang lain. Dia mengambil bulu domba, segenggam bulu domba. Dia ingin supaya ini kalau ini basah Tuhan, besok pagi kalau ini basah dan semuanya kering, aku percaya kepadamu. Kalau benar, saya percaya Tuhan yang akan memimpin saya. Dan itu juga yang dilakukan Tuhan. Pagi harinya, segenggam bulu domba itu basah dan yang lainnya kering. Kembali lagi seperti itu. Dan Tuhan yakinkan kembali bahwa Gideon akan disertai oleh Tuhan. Dan akhirnya Gideon percaya sama, baik Tuhan, sekarang saya sudah percaya kepada Tuhan. Gimana Tuhan? Saya akan mengumpulkan pasukannya. Saya akan mengumpulkan pasukan untuk melawan bangsa Midian itu. Akhirnya Gideon mengumpulkan semua bangsa Israel, dikumpulkan yang kuat-kuat, yang tinggi-tinggi badannya. Dan dikumpulkan semua dan Tuhan datang melihat. Gideon, ini kebanyakan, bukankah aku sudah berkata, bukankah saya yang akan menyertai, Tuhan yang akan menyertai kamu dalam melawan bangsa Midian. Jadi jangan bermegah diri, kurangi itu, sehingga dikurangi. Semuanya yang berkata takut dan gentar, siapa yang takut dan gentar untuk berperang, biarlah mereka pulang. Dan itu yang dilakukan Gideon. Dan lagi-lagi yang setelah semuanya pulang yang takut dilihat lagi oleh Tuhan. Gideon ini masih kebanyakan. Kurangi lagi, berikan dia minum, biarlah mereka minum. Dan saring orang yang minum dengan menjilat seperti anjing. Ada yang minumnya pakai mulut, langsung ke sungai itu pakai mulut. Ada yang duduk sambil ngambil air, dan semuanya itu yang minum dijilat itu disuruh pulang. Dan akhirnya semua yang belum pulang, yang tidak pulang dikumpulkan lagi oleh Gideon. Ada 300 pasukan. Baiklah Gideon, berperanglah melawan bangsa Midian. Tuhan yang akan menyertai engkau. Dan Gideon pun dengan pasukan-pasukannya dia melawan bangsa Midian itu. Dan akhirnya apa? Menang atau kalah Good Kids kira-kira? Benar sekali, Gideon dan pasukannya menang. Itu semua bukan karena kekuatan Gideon, itu semua bukan karena kekuatan pasukan-pasukannya, senjatanya, tidak. Karena senjatanya cuman apa?
cuman sangkakala, yang ditiup itu cuman kendil. Tetapi semuanya itu karena kekuatan Tuhan sehingga Gideon dan pasukan-pasukannya mengalahkan bangsa Midian. Ya, good kid yang baik, itu tadi cerita tentang Gideon yang orang biasa, yang merasa kecil, yang merasa tidak mampu, tapi percaya karena Tuhan yang akan memberi kekuatan sehingga Gideon mampu mengalahkan bangsa Midian. Ya, good kids, lewat cerita tadi kita belajar. Kita tidak perlu minder. Apapun yang kita hadapi, mungkin di dalam bermain, di dalam sekolah, banyak tantangan, banyak godaan, banyak kesulitan. Tetapi kita harus belajar taat kepada Tuhan. Kita belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita percaya Tuhan akan memberi kekuatan, akan memberi jalan keluar buat setiap kesulitan kita. Contohnya kalau kita sekolah, kalau di dalam sekolah kesulitan untuk mengerjakan soal-soal, teman-teman saya pada mencontek, membuka Google, kalau mau belajar mengerjakan ujian. Tapi kalau saya nggak ikut contek, nanti nilai saya sedikit loh, nggak sama teman-teman. Good kids, ingat ya, bahwa kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus mengingat bahwa Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada setiap kita. Caranya bagaimana? Caranya kita belajar. Kita terus belajar. Nah, nanti saatnya melakukan ujian, mengerjakan soal ujian itu nanti bonusnya itu kita bisa. Akhirnya kita bisa dalam mengerjakan soal-soal tadi. Tidak pakai mencontek, tidak pakai membuka Google, tapi kita karena kita sudah belajar seperti Gideon yang terus berusaha percaya kepada Tuhan dan sehingga dimampukan oleh Tuhan. Begitu adik-adik, begitu. Dan juga kita juga percaya, kita juga harus belajar untuk dipakai oleh Tuhan. Dimanapun, di dalam bermain, di dalam sekolah, dimanapun kita, jangan merasa kita itu kecil, kita itu tidak mampu. Oh, saya kecil, nanti kalau saya disuruh ke depan atau disuruh menjadi ketua kelas, oh saya tidak mampu, apalagi badanku kecil, ada yang lebih besar. Tetapi kalau guru atau teman kita yang lebih besar memberi kepercayaan itu kepada kita, kita harus berani. Karena kita yakin dan percaya kita diberi kepercayaan kita ini mampu dan tidak berhenti di situ. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan kita. Tapi ingat, kita juga tidak boleh sombong. Seperti tadi Tuhan juga berkata kepada bangsa, jangan memegahkan diri. Ya, jangan merasa oh ini saya kuat, saya dipilih jadi ketua kelas, saya hebat. Jangan seperti itu, tapi kita terus taat kepada Tuhan, kita juga terus rendah hati dan melakukan apa yang sudah dipercayakan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti akan menyertai kita. Baik, itu tadi cerita firman Tuhan yang diambil dari Hakim-Hakim pasal 6 dan 7. Baik, good kids, kita akan membaca firman Tuhan yang Lose tadi sudah ceritakan dari Hakim-Hakim 6. Ayat yang ke-16 kita baca bersama-sama ya, bagaimana Tuhan berfirman kepada Gideon untuk menyertai Gideon. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis.
Itu janji Tuhan kepada Gideon. Sampai akhirnya Gideon menang mengalahkan bangsa yang menjajah bangsa Israel. Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ke-22. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Dan larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Begitu bangsa Midian, bangsa yang menjajah bangsa itu terbirit-birit lari. Karena apa? Karena semuanya karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada bangsa Israel, yaitu Gideon dan pasukan-pasukannya. Begitu Good Kids, dan sekarang kita akan ayat hafalan Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, ya. Begitu saja Good Kids, cerita sekolah minggu kita minggu ini, biarlah memberkati kita semua, memberkati Lose, memberkati Good Kids semua yang ada di rumah. Kita terus belajar, kita sama-sama belajar untuk menaati perintah Tuhan dan setia kepada Tuhan. Yuk kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih pagi ini kami sudah belajar firman Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang sudah kami dengar pada pagi hari ini boleh membawa hidup kami semakin dekat dengan Tuhan dan kami semakin melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami mau belajar setia, kami mau belajar taat Tuhan kepada Engkau. Tolong Tuhan, beri kekuatan kepada kami semua untuk kami bisa melakukan semuanya itu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua selesai sekolah minggu ini dan juga sampai nanti kami akan melakukan aktivitas kami yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur. Amin. Halo Good Kids, gimana firman Tuhan kali ini? Semoga menarik dan memberkati kalian semua ya. Nah sekarang waktunya kita aktivitas. Karena setiap minggu kita pasti ada aktivitas ya. Yuk kita mau buat apa? Kita ikutin ya. Nah sekarang persiapan alat dan bahannya yang akan kita gunakan ada apa aja. Yang pertama ada gunting, pena, double tip atau lem kalian bisa pakai. Kemudian kertas lipat, di sini ada warna merah dan kuning. Satu lagi kertas lipat yang tengahnya udah ditulis ayat hafalan hari ini. Jadi Good Kids di rumah udah persiapkan dan tulis ayat hafalan hari ini di kertas lipat yang satu. Oke, yuk kita mulai buatnya. Nah Good Kids, Elsa sudah mempersiapkan bahan-bahannya. Di kertas origaminya sudah tertulis ayat hafalan dan kita lipat, dan di kertas origaminya juga sudah tertempel double tip, jadi kita tinggal melepasnya dan kita tempel seperti ini. Nah setelah kita tempel, baru kita ambil gunting, kita potong bagian ujungnya. Nah seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita buat apinya ya, menggunakan kertas origami juga kita lipat seperti ini, dan setelah itu kita masukin ke corongnya. Jadi deh obornya. Nah Good Kids, sudah jadi nih obornya.